Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fungsi if di dalam Microsoft Office Excel. Ya. Fungsi if ini digunakan bila mana kita memiliki suatu kondisi yang memungkinkan terjadi pilihan aksi, pilihan nilai yang hendak kita berikan pada sel. Ya, jadi kondisi tersebut memungkinkan terdapat dua kemungkinan kejadian. Ya. Nah, di dalam Microsoft Excel ada satu fungsi yang memungkinkan bagi kita untuk memberikan suatu skema sehingga Excel mampu menentukan nilai yang sesuai dengan kondisi yang kita tetapkan. Nah, contoh di sini saya ingin menentukan kelulusan dari mahasiswa berdasarkan kondisi nilai akhirnya. Ya, dia dinyatakan lulus jika nilai akhirnya itu di atas 70. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ya. Bila nilai akhirnya di bawah 70, berarti dia tidak lulus. Jika nilai akhirnya di atas 70, maka dia akan lulus. Baik, selanjutnya untuk mengimplementasikan pada lembar Excel-nya, kita gunakan fungsi if. Langkah awalnya tetap kita ketikkan sama dengan, kemudian kita tulis if, kurung buka. Nah, di sini sudah ada petunjuk pengisiannya yang tinggal kita ikuti saja. Pertama yang perlu kita isi adalah logical test. Logical test ini adalah kondisi yang harus dipenuhi. Sehingga ketika kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan apa, dan bila kondisinya tidak terpenuhi, dia akan melakukan apa. Jadi, logical test ini adalah syarat yang ditetapkan. Syaratnya apa? Pada contoh kasus ini, syarat seorang mahasiswa lulus adalah kita mengecek nilai akhir apakah lebih dari 70 atau kurang dari 70. Jadi, logical test di sini yang hendak kita cek kondisinya adalah sel nilai akhir. Maka kita masukkan sel nilai akhir untuk mahasiswa Setiawan. Kita klik. Kemudian kita cek ya, dengan kondisinya apakah nilai akhirnya itu di atas 70 ya, dengan simbol lebih besar. Ya, apakah nilai akhir dari Setiawan itu lebih dari 70? Oke. Kita sudah memasukkan logical testnya. Kemudian diikuti separator ya, pemisah. Nah, untuk separator ini perhatikan petunjuk pada Excel. Bila menggunakan semikolon atau titik koma, maka gunakan titik koma. Jika pada Excel yang kita gunakan menggunakan koma, maka gunakan koma. Ya, jadi ikuti petunjuk rumus atau fungsi yang terdapat di sini. Nah, selanjutnya kita tentukan value if true. Jika kondisinya terpenuhi, dalam artian nilai akhirnya ternyata dia lebih besar dari 70. Baik, dalam kasus ini kita ingin menentukan, memberikan keterangan mahasiswa ini lulus atau tidak lulus. Jadi value if true-nya kita isi dengan perintah untuk menampilkan keterangan lulus atau tidak lulus. Untuk memasukkan data berbentuk teks, kita harus diupdate dengan tanda kutip 2. Ya, seperti ini. Ya, tanda kutip 2. Kemudian kita tuliskan lulus. Ya, jadi kalau dia lebih dari 70 nilai akhirnya, maka lulus. Jika kurang dari 70, ya, value if false, ya, jika kurang dari 70, maka
maka kita akan berikan perintah apa? Dalam kasus ini kita memberikan perintah beri keterangan tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian kutip 2 lagi. Ya, jadi setiap data berbentuk teks itu harus diapit dengan tanda kutip 2. Baik, setelah ini kita enter. Nah, di sini untuk Setiawan dia tidak lulus dikarenakan nilai akhirnya kurang dari 70. Baik, ya. Selanjutnya untuk bagian yang bawah bisa kita kopikan karena memiliki pola yang sama. Ya, tetapi sementara tidak dulu, ya. Nah, bila mana kita tidak hafal dengan urutan rumus if-nya atau bingung, ya, maka untuk memasukkan rumus if, kita bisa menggunakan bantuan tombol Fx, ya, insert function di sini. Ya, caranya kita aktifkan dulu selnya, ya. Ini bila mana kita tidak hafal urutan rumusnya atau bingung mengisinya, ya, kita klik Fx di sini. Kemudian kita cari rumus if atau bisa kita ketikkan, ya, rumus apa yang hendak kita gunakan. Kita pilih if, pilih OK. Nah, di sini sudah ada jendela pengisiannya. Ya. Pertama yang perlu kita isi adalah logical test, syaratnya atau kondisi yang hendak kita cek. Ya. Pengisiannya mengikuti kebutuhan dari permasalahan. Ya. Yang hendak kita cek adalah nilai akhir, maka kita masukkan sel nilai akhir. Ya. Kita cek apakah nilai akhirnya lebih besar dari 70. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, false. Jadi udah langsung dicek. Kemudian value if true. Kalau kondisinya benar, dia nilainya lebih dari 70. Tadi kita ingin berikan keterangan lulus. Kita ketik sama lulus. Ya. Kalau salah, tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian kita klik OK. Maka akan menghasilkan rumus yang sama, ya. Jadi itu alat bantu ketika kita tidak hafal atau bingung dengan urutan proses penggunaan fungsi. Tetapi jika sudah terbiasa bisa langsung diketikkan di sel tersebut. Ya, selanjutnya ke bawahnya sama, ya tinggal kita kopikan. Oke. Baik, terima kasih. Itu adalah tutorial penggunaan fungsi if.